Terima kasih kepada hadirin yang sudah mengikuti acara hari ini. Yang terhormat kami ucapkan kepada Pak Sobri SSI MPD sebagai Kasih Kurikulum dan Penilaian SMP. Yang terhormat Ibu Nuriani SPD MU atau yang mewakili oleh Ibu Mayanis SPD sebagai Wakil Kurikulum SMP Negeri 1. Yang terhormat Ibu Ika Rahmawati SPD sebagai Kasnas BK. Untuk lebih hikmat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sofiadi SSI MPD selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Kemdikbud. Yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator Nasional dalam rangka monitoring on the job training, dan juga teman-teman tim dari dinas, dan yang selalu saya banggakan rekan-rekan guru SMP Negeri 1 sekali. Teman-teman, Ibu Desi ini setahu saya sudah mengikuti kegiatan ini hampir lebih kurang 1 bulan, mulai dari pelatihan di Palembang, kemudian mengambil data di kelas, kemudian kemarin ditinjau juga di kelas, dimonitoring di kelas, dan hari ini adalah dia akan membagikan praktik baiknya ke kita, yang kalau dalam istilahnya dia akan mendiseminasi kita, menyampaikan apa yang sudah didapatnya, menularkan ke kita, sehingga barangkali kita harus mengikutinya dengan baik. Kalau nanti ada yang perlu kita tanyakan, ditanyakan, sehingga kegiatan ini nanti juga dapat bermanfaat bagi kita, khususnya dan bagi anak didik kita selanjutnya, sehingga nanti barangkali yang diharapkan oleh pemerintah, pendidikan itu berhasil baik, akan dapat. terima kasih kepada Ibu Mayanis atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan Dinas BI TK sekaligus membuka kegiatan. Pak Sobri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Menghormati Kepala SMP Negeri 1 Sekayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum Ibu Mayanis SPD. Ya Allah ya Tuhanku, kami bermohon kepadamu agar setelah pulang dari kegiatan ini dapat kami terapkan di satuan pendidikan, balik lagi ke satuan pendidikan dan dikerjakan. Artinya doa saya tidak makbul. Mudah-mudahan doa Pak Fadli yang makbul. Ya. Hanya itu Bapak Ibu semuanya, ya, harapan kami ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang nanti menjadi output dari kegiatan ini, manfaatnya nanti akan dapat kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing atau di ruang kelas. Apalagi sekarang ini ada yang namanya guru wali, ya, beda loh dengan wali kelas. Kalau guru wali itu sampai tamat nanti tak anak itu didamping. Kalau wali kelas itu kan habis ganti wali kelas, ganti lagi, kan seperti itu. Guru wali itu sampai selesai membimbing anak-anak itu supaya menjadi anak-anak yang berkarakter seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Bapak Ibu semuanya, kegiatan OJL4 diseminasi PKI Guru kita secara resmi kami nyatakan dibuka. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
jurus BK hebat, 7 jurus akan ku bina. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk menerapkan 7 jurus BK hebat yang sudah saya dapatkan melalui pelatihan di Palembang, tepatnya di Hotel Ayola selama kurang lebih 4 hari, mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 24 September. Pada kegiatan ini, hari ini tepatnya monitoring keempat, monitoring metodologi yang keempat. Dari ketujuh jurus itu, saya metodologi yang pertama dan yang kedua itu yang pertama saya menggunakan jurus yang pertama, kenali potensi, dan untuk yang metodologi yang kedua saya menggunakan jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, inilah Bapak Ibu 7 jurus BK hebat yang sudah kita nyanyikan tadi. Ada 7. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Nah, di sini macam-macam kecerdasan menjemuk, cerdas visual, spasial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis, matematis, kemudian cerdas musikal. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. 3 gaya belajar di sini ada visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual, misalnya storytelling atau cerita atau dongeng, itu seperti itu ya, auditori. Kemudian gaya belajar kinestetik. Belajar dulu. Pagi, siang, pagi, malam. Sekali lagi biar lebih semangat. Siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Kelas itu supaya kalau dia tidak nampak misalnya. Maka Bapak Ibu sudah ngerti semua ya praktik-praktiknya di kelas. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya ingin belajar praktik baik 7 jurus BK hebat ini. Ini betul-betul bisa menerapkan ke diri saya dulu, kemudian bisa untuk ke anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu bisa betah belajar dengan kita. Artinya seperti kata Pak Sobri tadi, kadang-kadang kita ada masalah di rumah, bukan tidak boleh kita bawa ke sekolahan. Jadi begitu kita masuk ke gerbang sekolah, semua masalah apapun itu, suami, anak ataupun itu tidak boleh kita bawa, kita tinggalkan di pagar luar sekolah. Tapi kalau itu teori, tapi kalau kenyataan kan agak sulit. Nah, barangkali Bu Desi ini sangat bagus. Saya tidak akan memberi pendapat, ini sudah sangat bagus. Saya melihat betul bagaimana usaha Bu Desi untuk menerapkan ilmu ini, 2 praktik baik ini ke kelas 7-2 ya. Ya, 2. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ke seluruh kelas dan Terima kasih Bu yang sudah hadir hari ini dan sudah memberikan kesempatan kepada Bu Desi dan juga saya dan juga Pak Sobri untuk datang ke SMP 1 yang hebat ini. Amin ya Allah. Amin ya. Jadi gini Bu, memang kita ada 7 jurus BK hebat ini.
diimplementasikan. Kalau 7-7-nya mungkin jadinya OJL-nya 7 ya, atau lebih dari itu. Tapi karena anggaran APBN-nya hanya diterapkan hanya 2 saja di sekolah. Nah, Ibu Desi sudah melaksanakan. Jadi di awal itu memang kenapa mengenali potensi Bapak Ibu? Kenapa? Karena dengan mengenali potensi kita sudah punya. Di sana kami diajarkan untuk bagaimana caranya mengelola emotional intelligence kita. Iya. Dari mana biasanya kan Bapak Ibu guru memang di rumah itu punya berbagai macam masalah ya. Jadi kadang-kadang kita dilatih untuk bagaimana belajar ini. Jadi guru-guru dituntut untuk bisa mengontrol emosinya kepada anak-anak. Ada yang namanya segitiga restitusi belajar? Sepertinya ya, tapi saya Enggak ini ya. enggak ya. Nah itu ada namanya segitiga restitusi yang boleh sih pada saat itu. Ya, jadi kita mengkonfirmasi dulu ke siswanya. Jangan Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.